Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Praktikum Ilmu Tanah, dan kali ini kita memasuki acara kelima yang akan membahas bahan organik dan kandungan kapur pada tanah. Nah, jadi untuk kali ini kan kita akan praktek lapangan, dan nanti untuk prakteknya ini kita ada 3 macam. Yang pertama ada pengambilan sampel tanah untuk pengujian ke depannya. Kemudian untuk pengujiannya ada pengujian kandungan bahan organik dan juga kandungan kapur. Nah, kali ini untuk pengambilan tanah itu sebenarnya mirip dengan di acara 2 kemarin, tapi di sini ada sedikit penyesuaian karena kita juga akan sekalian mengamati apa aja sih yang bisa diidentifikasi dari kondisi fisik yang ada di lapangan untuk bisa mengetahui kandungan bahan organik pada suatu tanah. Oke, langsung aja kita akan ambil sampel tanahnya. Sebelum kita mengambil sampel tanahnya, pastikan kita udah ada alat untuk mengambil sampel tanahnya nanti. Bisa berupa tanah atau mungkin seperti ini juga, atau mungkin cangkul dan lain sebagainya. Yang penting bisa untuk mengambil sampel tanah. Kemudian pastikan juga nggak ada rumput atau vegetasi lain yang masih tumbuh. Jadi ini kayak gini kan dia udah bersih nih. Terus bedanya sama ketika di acara 2 kemarin, untuk acara kali ini kita nggak perlu dalam-dalam. Jadi yang penting ya di sekitarin 10-15 cm. Tapi karena ini hanya contoh, jadi yang saya contohkan hanya mungkin sedikit saja. Jadi kita langsung ambil saja tanahnya kayak gini. Nah, ketika nemu bongkahan batu yang besar itu disingkirkan ya. Jadi kita ambilnya cukup yang tanahnya saja. Ya, untuk sampel tanahnya nggak perlu banyak-banyak, yang penting nanti untuk pengujiannya di kita cukup. Nah, kita tambahin sedikit lagi aja. Oke, jadi kan yang sudah disampaikan di praktikum, ada beberapa cara untuk mengetahui, maksudnya mengidentifikasi kandungan PO dari kondisi fisik di tanah. Yang pertama kita bisa ngelihat di warna tanahnya. Nah, semakin gelap warnanya, semakin coklat kehitaman, itu tandanya kandungan PO-nya akan semakin banyak. Nah, kalau misal tanahnya itu dia cenderung warna kemerahan atau mungkin banyak kapur jadi warnanya putih, itu biasanya PO-nya akan lebih sedikit begitu. Jadi nanti juga bisa teman-teman amati dari kandungan, saya ulangi, dari keberadaan makroorganisme, karena kita kan nggak bisa mengamati mikroorganisme pakai mata telanjang gitu ya. Jadi kalau misal dari teman-teman nanti nyari sampel tanahnya itu tiba-tiba ketemu ada cacing atau mungkin semut, rayap, pokoknya hewan yang tinggalnya di tanah, itu menandakan kalau bahan organiknya pasti tinggi. Karena kan kita tahu perannya cacing itu salah satunya sebagai dekomposer, yaitu ketika ada hewan yang mati, bangkainya itu akan diurai. Nah, sedangkan makhluk hidup kan banyak kandungan organiknya, ketika diurai dia akan tercampur ke tanah. Nah, jadi ketika nanti kalian nemu cacing, itu bisa menandakan kalau bahan organiknya tuh bisa dibilang cukup tinggi.
Kemudian tadi di video juga sebelumnya juga teman-teman sudah lihat, ini kan lokasinya ada di semacam kebun ya, pekarangan rumah sih lebih tepatnya. Dan nanti bisa diidentifikasi tuh kira-kira kalau di sini tuh banyak nggak sih. Nah kalau misal yang banyak tuh kan yang jelas ketika ada kayak di sawah atau di memang kebun yang kebun luas seperti itu ya. Nah kalau di sini mungkin bahan organiknya lebih banyak, cuma ya mungkin bisa dikategori sedang. Terus untuk pengujian pengamatan kondisi fisiknya mungkin itu dulu. Sekarang kita akan lanjut ke pengujian BO di yang bukan di lapangan. Nanti kita akan mengamati kemampuan mengikat air sekaligus kandungan bahan organik pada maksud saya menguji kandungan bahan organik menggunakan bahan kimia yaitu H2O2 10%. Nah, kita lanjut ke pengujian selanjutnya ya, yaitu pertama kita akan menguji kandungan bahan organik tanah terlebih dahulu. Nah, untuk melanjutkan yang tadi kita akan menguji karakteristik fisik dari tanah untuk mengetahui kandungan BO-nya. Kali ini kita akan menguji kemampuan tanah dalam mengikat air. Nah, jadi untuk uji kemampuan mengikat air ini kita memerlukan beberapa alat. Yang pertama ada botol plastik air minum, kemasannya cukup yang 600 ml aja. Terus kemudian dibagi jadi dua kayak gini ya. Jadi intinya ada yang bagian atas sama bagian bawah. Saya ulangi, bagian atas sama bagian bawah. Nah terus nanti di bagian tutupnya itu dilubangi pakai jarum pentul. Jadi biar ada semacam pori-porinya gitu. Nanti untuk airnya biar bisa masuk bawah. Kemudian di sini juga itu dikasih semacam lubang juga. Saya ulangi ya, saya tambahin lagi untuk ini. Lubangnya itu jangan cuma satu, tapi dibikin agak merata gitu. Jadi jangan gede amat, jangan terlalu banyak. Lubangnya juga jangan terlalu besar. Jadi biar yang tembus cukup airnya. Tambah lagi untuk yang ini. Nanti di sini itu bagian bawahnya itu juga di lubang. Tapi lubangnya itu pastikan ketika ditutup seperti ini dia enggak tertutupan sama yang di sini. Nah, lubang di bawah ini untuk apa? Gunanya adalah biar udara yang di dalam itu enggak terperangkap gitu. Soalnya nanti kalau ada udara yang terperangkap itu airnya akan sulit untuk masuk. Jadi dia kayak ketahan sama udaranya gitu ya Pak. Jadi nanti biar hasil yang didapat itu enggak terganggu gitu. Sudah ya. Nah, ini kita langsung tumpuk aja kayak gini. Terus kemudian kita nyiapin juga beberapa wadah air minum gelas yang pasti kayak gini. Nah tujuannya untuk apa ini? Kita kan karena nggak bisa, maksudnya biar semua rata aja ya, jadi nggak usah pakai takaran yang detail banget. Jadi intinya adalah masing-masing air sama tanah itu ditaruh sepertiga gelas, jadi kayak gini. Itu nanti dimasukin ke dalam ini. Kita langsung praktek aja ya. Kita masukin tanahnya dulu, pelan-pelan. Oke, terus berarti kan dia nggak rata nih. Nah kita ini kan dia tanahnya nggak rata nih. Nah kita ratain dulu aja kayak gini. Nggak usah rata banget, mungkin rata aja. Terus kita masukkan air. Nah teman-teman juga nyiapin stopwatch di sini. Bisa pakai jam tangan, bisa pakai apa, atau mungkin ada stopwatch khusus gitu juga dipakai nggak apa-apa. Nah ketika teman-teman masukin air ke sini, nah ini pas sudah selesai nuang, kita langsung mulai stopwatchnya. Itu. Terus untuk sedikit tambahan ya sebelum tak lanjut, jadi ketika teman-teman nanti misal tanahnya itu dapat yang bongkah gede, itu tanahnya dihalusin dulu. Nah kebetulan tanah yang saya dapat ini udah butiran, jadi nggak perlu
halusin dulu, nanti bisa langsung. Nah kalau mau ngehalusin nanti bisa pakai sendoknya sendok stainless steel atau apa, pokoknya bisa ngalusin tanah gitu. Karena kita kan nggak ada cawan sama alun gitu kan. Terus kalau misal nanti teman-teman misal daerahnya habis hujan deras gitu, terus tanahnya jadi basah, itu tanahnya dikeringin dulu. Nah keringinnya tuh nggak usah lama-lama, jadi kayak ya sekitar 12-24 jam aja, kayak didiemin aja gitu. Yang penting tanahnya tuh nggak terlalu basah, lembab aja udah cukup sebenarnya ya sih gitu. Oke, sambil nunggu ini kan ini baru kelihatan di bawahnya nih, udah ada airnya sedikit, nanti kita tunggu aja. Nah selanjutnya kita akan menguji kandungan bahan organik tanah dengan cara lain, yaitu secara kimiawi. Oke, pertama-tama kita masukin tanahnya ya. Tanahnya itu kalau untuk ini bebas seberapa, yang penting pokoknya yang penting inilah, jangan terlalu sedikit aja sih gitu. Terus aja sekitaran seginilah. Terus oke, untuk pengujian BO tanah menggunakan cairan kimia atau cara kimiawi, kita pakai cairan namanya H2O2 dengan kadar 10%. Nah, terus juga untuk itu kita juga pakai pipet. Pipet ini nanti buat netesin cairannya, karena kita butuhnya tetesan. Jadi langsung aja bisa dilihat ke sini ya. Oke, ini kita ambil dulu H2O2-nya. Terus ini kan kita tetesin ke sini. Kita lihat. Nah, di situ nanti untuk tahu bahan organiknya banyak atau enggak, itu bisa dilihat dari buih yang dihasilkan. Oke, kita coba lihat lagi ya. Nah, itu kan buihnya kecil, jadi bisa disimpulkan kalau bahan organik yang ada di tanah ini dia tuh cenderung sedikit. Nah, itu kalau satu tetesan. Kita sekarang coba 2 tetesan ya. 1, 2. Nah, ini tuh bisa dilihat buihnya juga masih kecil. Nah, sekarang kita coba 3 tetesan. Nah, disitu juga buihnya masih kecil walaupun lebih besar dari yang tadi. Jadi untuk tanah yang saya ambil ini itu bisa disimpulkan kalau dia kandungan bahan organiknya itu rendah. Oke, untuk pengujian bahan organik tanah baik itu secara fisik maupun kimiawinya itu sudah selesai. Sekarang kita akan melakukan pengujian kandungan kapur pada tanah. Nah, ini karena kita kan untuk pengujian kapur ini pastikan gelasnya beda sama yang tadi. Jadi kita ambil sampel tanah baru. Karena apa? Karena kan ini tadi udah ada campuran H2O2-nya. Jadi biar hasilnya lebih murni seperti itu. Kita masukkan lagi. Nah, nanti teman-teman kalau misal mau ini pastiin kalau ada kerikil kecil-kecil, maksudnya yang batu yang kecil banget itu nggak apa-apa, yang penting bongkahannya jangan yang gede. Soalnya nanti kalau gede itu dia akan mengurangi ininya, khususnya nanti buat yang di sini ya. Oke. Nah, untuk pengujian kapur ini sebenarnya kita sederhana aja. Jadi bahannya itu mirip-mirip sih, tapi untuk itu pengujiannya kita pakai HCl.
kalau misalnya di HCL susah, itu teman-teman bisa pakai cukanya yang cuka bakso ini kan. Kalau teman-teman makan bakso, cukanya pasti ini kan. Nah, jadi kita langsung aja langsung kita cek ya. Ini disingkirin dulu. Oke, sistemnya sama kayak tadi. Jadi reaksinya gimana? Kalau misal buihnya sedikit, berarti kandungan kapurnya sedikit. Tapi ketika kandungan kapurnya banyak, maka buih yang dihasilkan pun akan banyak. Oke, langsung aja ya, kita coba. Oke, maaf ternyata masih tutupan. Oke, dibuka dulu ininya. Maaf ya teman-teman. Oke, ini cukanya udah dibuka. Oke, biar ini kita pakai pipet aja ya. Jadi pipetnya tak. Oke, langsung aja nggak apa-apa guys, nggak usah pakai pipet. Oke, sebenarnya kita sih pakainya tetes, tapi karena susah, tuang dikit-dikit aja nggak apa-apa. Nah, tuh bisa dilihat, kita pakai yang sedikit. Buihnya termasuknya sedikit ya, karena kita kan tadi netesnya lumayan banyak tuh. Jadi kalau kita pakai tetesan itu dia pasti buihnya kecil. Kita coba lihat lagi ya. Sekarang kita di sini. Nah, tuh, buihnya juga nggak banyak, walaupun cairannya tadi cukup banyak yang kita pakai. Oke, untuk prakteknya sih sebenarnya simpel ya, itu aja. Nah, jadi kita rangkum lagi ya. Jadi nanti teman-teman di lapangan itu cukup pengujian tanah, secara pengujian BO tanah dari fisiknya yang tadi di lapangan tadi, sama yang kemampuan mengikat air ini, sama nanti pengujian kapur yang pakai cuka. Nah, nanti teman-teman nggak perlu masukin di langkah kerja ataupun hasil praktikum mengenai H2O2 ini. Jadi ini cuma semacam tambahan info buat teman-teman aja. Kita dari kami nggak pakai itu karena nyari H2O2 ini emang nggak gampang. Jadi takutnya nanti malah nggak ketemu H2O2 nya dan nyarinya juga agak lumayan kan. Jadi dari kami memutuskan untuk yang penting teman-teman tahu dulu. Oke, jadi ini bisa dilihat ya. Ini kan tanahnya udah, maksudnya airnya udah nggak bentang lagi, airnya udah pindah ke bawah sini semua. Nah, di sini juga kita dapat waktu selama ini 1 jam 13 menit 31,7 detik. Nah, nanti teman-teman ini timernya ditulis detail ya, jadi sesuai masing-masing timer yang dipakai aja, detailnya berapa gitu. Oke, nanti itu bisa dicatat apa waktunya berapa lama gitu ya. Baik, untuk acara 5 praktikum ilmu tanah kali ini cukup sekian. Nanti teman-teman harapannya sih bisa mengerjakan ini dengan baik. Jadi walaupun ketika pandemi seperti ini pergerakan cukup dibatasi, nah kita sebisa mungkin teman-teman itu tetap melaksanakan lapangan. Jadi kayak biar ada sedikit gambaran gitu loh, ini kayak gimana sih kalau mau di lapangan gimana. Tetap jaga kesehatan. Kesehatan itu mahal, baik itu buat kamu sendiri, buat kalian sendiri, baik juga dengan keluarga kalian masing-masing. Jadi harapannya sih tetap patuhi protokol kesehatan dan jaga keselamatan juga. Saya cukupkan, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.